I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Penentuan tempat tower dan menentukan koordinat di aplikasi ESP Design. Langkah yang pertama menentukan tempat tower. Dalam menentukan tempat tower, pemasangan tower perlu diperhatikan supaya dalam pemasangan seling tidak terhalang bangunan atau benda sekitarnya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan tower sebagai berikut. Sumber listrik dari server tidak terlalu jauh, seling tidak terhalang bangunan atau benda yang ada di sekitarnya, rumah atau lingkungan sekitarnya tidak terganggu. Lokasi tempat tower transmitter atau pengirim. Lokasi tempat tower receiver atau penerima. Berikut adalah gambar untuk tempat pemasangan tower baik di sisi transmitter maupun receiver. Langkah-langkah pengukuran titik koordinat. Melakukan survei di lapangan untuk menentukan titik koordinat baik di sisi pengirim atau di sisi penerima dengan menggunakan Google Maps atau menggunakan aplikasi Polaris yang didownload dari Play Store. Gambar di atas adalah contoh survei yang dilakukan untuk mengukur titik koordinat lokasi pemasangan tower baik di sisi pengirim maupun penerima. Gambar di atas adalah situasi dalam mengukur tempat tower menggunakan Google Maps atau aplikasi Polaris. Input data ke ESP Design. Masukkan titik koordinat yang didapatkan dari survei lapangan di sisi pengirim dan penerima melalui web https://ispdesignui.com. Masukkan titik koordinat yang telah kita survei baik di sisi pengirim maupun di sisi penerima ke web yang di atas. Data yang ditemukan dari survei lapangan, yang pertama, ketinggian tower penerima 6 meter, ketinggian tower pengirim 5 meter, arah pancen radio sesuai dengan gambar, jenis perangkat atau radio yang digunakan LHG5ND, bandwidth 20 Mbps, jarak antara tower pengirim dan penerima 95,83. Sewaktu-waktu ukuran ketinggian tower dapat berubah, itu semua dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan. Menentukan RAB tower dan menentukan RAB perangkat tower. Di sini ada perhitungan besi tower. Yang pertama yaitu besi 12 mm, yang pertama yaitu tiang vertikal tower. Ukurannya itu satu tiang itu ukurannya 200 cm, kita kalikan dengan 3 batang. Lalu kita kalikan 200 cm, kita kalikan dengan 3 batang, hasilnya yaitu 600 cm dikali dengan 3 stick, maka dapatlah jumlahnya 1800 cm atau 18 meter. Yang kedua itu ada besi 14 mm, itu untuk kaki pondasi tower. Ukuran kaki pondasi tower itu 100 cm, kita kalikan dengan 3 batang, maka dapatlah hasilnya 300 cm atau 3 meter. Yang kedua itu ada penahan kaki pondasi tower. Ukurannya itu 115 cm, kita kalikan dengan 3 batang, maka dapatlah hasilnya 345 cm atau 3,4 meter. Maka jumlah dari kaki pondasi tower dan penahan kaki pondasi tower itu kita tambahkan. Selanjutnya di sini ada kaki pondasi tower, ukurannya itu 100 cm, kita kalikan dengan 3 batang, dapat jumlahnya itu 300 cm atau 3 meter. Lalu di sini ada penahan kaki pondasi tower, ukurannya itu 115 cm, kita kali dengan 3 batang, dapatlah jumlahnya itu 345 cm atau 3,4 meter. Lalu kita jumlahkan 3 meter dengan 3,4 meter, dapatlah hasilnya 6,4 meter. Lalu di sini ada vertikal di sini, ya, di sini. Lalu maka kita dapatkan rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 57 kuadrat sama dengan 10.000 ditambah 3.249. Dapatlah akarnya 13.249 cm. Maka dapat hasilnya itu 115 cm. Selanjutnya di sini ada besi 8 mm. Yang pertama itu
Satu landing atau satu pijakan tangga itu ukurannya 25 cm, kita kalikan dengan 3 landing, maka dapatlah jumlahnya 75 cm. Lalu satu stick itu 75 cm, kita kalikan dengan 6 pijakan, hasilnya 450 cm. 3 stick itu 450 cm, kita kalikan dengan 3 stick, hasilnya 1350 cm atau 13,5 meter. Di sini kita menghitung diagonal atau jarak landingnya. Di sini 28,5 cm itu tingginya, 25 cm itu lebarnya. Maka kita masukkan rumusnya, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 25 kuadrat ditambah 28,5 kuadrat, maka dapatlah hasilnya 625 ditambah 812,5. Maka hasilnya yaitu akar 1437,25. Maka hasilnya yaitu 37,9 cm. Selanjutnya di sini ada diagonal. Diagonal itu 3 diagonal kita kalikan dengan 7 space sama dengan 21 diagonal. Di sini satu stick itu kita kalikan 21 diagonal, kita kalikan dengan 37,9 cm. Maka dapatlah hasilnya 7,95 meter. 3 stick kita kalikan dengan 21 diagonal, kita kali dengan 3 stick, maka hasilnya 63 diagonal. 37,9 cm kita kalikan dengan 63 diagonal, maka dapat hasilnya 23,8 meter. Maka totalnya itu 24 meter, subtotalnya itu ada 37,5 meter. Selanjutnya ada besi ulir 14 mm. Yang pertama itu besi ulir ukurannya 1,5 meter dikali 3 spander, maka dapat jumlahnya 4,5 meter. Selanjutnya ada baut span scrap. Baut span scrap ukuran 12 mm. Satu spander kita kalikan dengan 3 baut. Maka dapatlah jumlahnya 3 baut. Di sini ada 3 spander, kita kalikan dengan 3 baut, maka hasilnya 9 baut. Selanjutnya ada baut mur baja hitam. Yang pertama itu baut mur baja hitam itu ukurannya 19 mm. Satu sambungan sama dengan 3 baut, 2 sambungan kita kalikan dengan 3 baut, maka hasilnya dapatlah 6 baut. Di sini ada kawat licin. Sini 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena satu stick itu ukurannya naik 2 meter. Di sini stick yang pertama, ini stick yang kedua, ini stick yang ketiga. Di sini lebarnya. Maka kita masukkan dulu kita hitung dulu tingginya yang di stick pertama ini yang 2 meter, maka kita masukkan AB kuadrat tambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 4 akar 8 sama dengan 2,8 meter, kita kalikan dengan 3, maka hasilnya 8,4. Yang kedua itu ada 4 meter. AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 16, maka akar 20 hasilnya 4,4 meter, kita kalikan dengan 3, maka dapatlah hasilnya 13,2. Lalu di sini ada yang 6 meter. 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 4 ditambah 36, yaitu hasilnya akar 40 sama dengan 6,3. 6,3 kita kalikan dengan 6,3 itu kita kalikan dengan 3, maka dapatlah hasilnya 18,5. Di sini hasil dari seluruhnya itu 40,5. Selanjutnya itu ada jumlah ukuran atau dikali jumlah sling. Ukuran yang kita cari tadi kita kalikan dengan 3 sling. Yang pertama 2,8 meter kita kalikan dengan sling 3 sling, maka totalnya yaitu 8,4 meter. Yang kedua ada 4,4 meter kita kalikan dengan 3 sling, maka dapatlah hasilnya 13,2 meter. Yang ketiga ada 6,3 meter kita kalikan dengan 3 sling, maka dapatlah hasilnya 18,9 meter. Subtotalnya yaitu 40,5 meter. Selanjutnya ada pipa besi 2,5 bentuk U untuk tempat radionya. 50 cm ditambah 50 cm dapat hasilnya 1 meter. 1 meter ditambah 1 meter, maka dapatlah hasilnya 2 meter. Lalu di sini ada pipa besi ukuran
1/2 mm. Jumlah lubang cincin tower dikali jumlah ukuran. 15 cincin penghubung kita kalikan dengan 3 cm, maka dapatlah totalnya 45 cm. Selanjutnya ada plat atau besi siku. Ukuran satu plat kita kalikan dengan jumlah plat. Ukuran satu platnya itu 75 cm, kita kalikan dengan 6 plat, maka dapatlah totalnya 450 cm atau 4,5 meter. Selanjutnya ada cat biru dan putih, itu 1 kilo dan 1 kilo untuk cat biru dan cat putihnya. Selanjutnya ada klem U ukuran pipa 3 mm, yaitu 2 klem. Di sini ada perangkat tower. Perangkat tower yang pertama itu ada besi beton ukuran 8 mm. Satu batang sama dengan 12 meter. Satu batang sama dengan 56.000. Maka 1 meter sama dengan 5.000. 75 meter dikali 5.000, maka dapatlah hasilnya 392.000. Yang kedua ada besi beton ukuran 12 mm. Satu batangnya itu 12 mm. Satu batang itu harganya 125.000, maka 1 meter sama dengan 11.000. 36 kita kalikan dengan 11.000, maka dapatlah hasilnya 375.000 untuk 3 batang. Selanjutnya ada besi beton ukuran 14 mm. Satu batangnya itu sama dengan 12 meter. Satu batang sama dengan 172.000, maka 1 meter sama dengan 15.000. 14 kita kalikan dengan 15.000, maka dapatlah hasilnya 344.000 itu untuk 2 batang. Selanjutnya ada besi ulir 16 mm. Satu batangnya itu sama dengan 12 mm. Satu batang itu harganya 228.000. 1 meter itu sama dengan 19.000. Maka di sini 9 meter kita kalikan dengan 11.500. Maka dapatlah hasilnya 136.000. Itu 2 batang. Selanjutnya ada pipa 1/2 mm. Satu batangnya itu 4 meter. Satu batang itu harganya 35.000, maka 1 meter itu 9.000. Maka hasilnya itu 35.000, karena itu kita butuhkan cuma 1 batang. Selanjutnya ada besi tempat radio 2,5 mm. Yang pertama itu 1 batang sama dengan 6 meter. 1 batang sama dengan 775.000. 1 meter sama dengan 130.000. 4 meter kita kalikan dengan 130.000, maka dapatlah hasilnya 775.000, itu 1 batang. Selanjutnya itu ada klem 3 mm. 1 klem itu sama dengan 10.000. 4 klem itu kita kalikan dengan 10.000, maka hasilnya 4 kita kalikan dengan 10.000, dapatlah hasilnya 40.000. Selanjutnya ada baut 17. Di sini 1 baut sama dengan 10.000. 12 baut kita kalikan dengan 10.000, maka 120.000. Selanjutnya ada kawat licin atau sling. 1 gulungan itu panjangnya 10 meter. 1 gulungan itu harganya 100 meter. Maka 1 meter sama dengan 10.000. 81 meter kita kalikan dengan 10.000, maka dapatlah hasilnya 900.000. Itu 9 gulungan. Di sini selanjutnya ada baut turnbuckle atau baut turnbuckle ukuran 12 mm. Satu bautnya itu 20.000. Kita butuhnya 8 baut, kita kalikan dengan 20.000, maka dapatlah hasilnya 360.000. Selanjutnya itu ada upah pengelasan tower 1. Lalu RAB perangkat 1 tower itu Rp4.141.000. Subtotalnya itu Rp10.170.000. Kita tambahkan dengan Rp4.141.000, maka dapatlah hasilnya Rp14.611.000. Alat dan bahan beserta langkah-langkah pemasangan tower. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk pemasangan tower. Yang pertama besi 12 untuk tiang vertikal tower, besi 14 untuk kaki tower, besi 8 untuk landing, besi 14 atau 16 untuk penahan skor, baut span skrup 12 inci, baut mur baja hitam ukuran kunci 19 inci, panjang 8 cm, kawat licin 3 inci atau 2,8 inci, pipa besi 2,5 inci untuk tempat radio jadi bentuk U, pipa besi setengah inci, plat atau besi siku ukuran 3x3,
cat biru dan putih, klem U ukuran pipa 2,5 inci sebanyak 2 untuk satu tower. Kemudian cara pemasangan towernya yaitu sebelum mendirikan tower tinggal pastikan untuk menentukan area yang akan dikerjakan, menyiapkan semua peralatan dan menggunakan perlengkapan kerja atau APD, contohnya helm, baju APD, dan sepatu. Sebelumnya, pondasi harus sudah disiapkan terlebih dahulu. Rangka pondasi berupa potongan dari tower tersebut, adapun kedalaman dari pondasi bisa beragam, tergantung dari tower portable pondasi sudah terpasang. Tentukan titik untuk memasang spandel tarikan seling. Jarak untuk tarikan seling adalah setengah dari tinggi tower. Potong kawat seling sesuai ukuran yang dibutuhkan, sesuai urutan stek 1, 2, 3, dan seterusnya. Pasang kawat seling yang telah disiapkan di masing-masing stek sekaligus klem seling sesuai ukuran yang sesuai. Dirikan stek 1 terlebih dahulu, atur kelurusan lot. Tarik kawat seling pada ketiga sisinya yang telah disiapkan sebelumnya. Kaitkan ke spandel tarikan seling menggunakan span screw dan lilitkan serta klem dengan seling. Naikkan tiang bantu dengan menggunakan katrol pipa tiang krek, lalu ikat atau diklem di ujung tower stek pertama. Menaikkan stek kedua, tarik menggunakan tambang, lalu karet dengan katrol yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah sampai di atas, posisi menumpuk di atas tower stek pertama, ikat yang kuat sementara personil di atas menyambung tower dengan mur dan baut personil yang di bawah mengikut kawat seling ke angkur tarikan seling menggunakan span screw. Ulang langkah 8-10 untuk menaikkan stek 3 tersebut. Setelah selesai semua rangkaian tower yang didirikan setelah kelurusan kembali dan kekencangan span screw, segel atau kutis span screw. Setelah itu, kaitkan besi U menggunakan klem untuk tempat radio, lalu pasang radio pada besi U tersebut. Itulah beberapa langkah-langkah memasang tower. Tutorial mengkonfigurasi transmitter, receiver, mikrotik, dan access point. Konfigurasi jaringan transmitter, radio transmitter dan receiver jaringan PTP. Yang pertama, kita konfigurasi jaringan transmitter atau pengirim. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita sambungkan kabel dari server ke radio pengirim. Dan yang kedua, kita logi mikrotik terlebih dahulu, lalu konekkan. Setelah itu, kita masuk ke sistem identity untuk mengganti namanya. Sistem identity namanya kelompok 7. Langsung aplikan saja, oke. Lalu kita masuk ke menu bridge. Di tab bridge kita klik plus, langsung aplikan saja, oke. Lalu masih di menu bridge, kita tab ports, lalu klik plus, lalu kita aplikan saja, itu interface-nya WLAN 1 dan Ether 1. Kita oke. Saja ini yang Ether 1. Oke. Setelah itu kita masuk ke menu IP address. Kita isikan klik plus, kita isikan IP-nya sesuai dengan gateway-nya dari server. Dimana dari server itu gateway-nya 192.168.22.254. Berarti kita isikan dia menurun dari 253, 252, 251 dan seterusnya. 192.168.22.253, jangan lupa slash-nya 24. Lalu di sini interface-nya terpilih bridge 1. Lalu langsung diaplikan saja.
lalu oke. Lalu kita masuk ke menu IP, kita pilih DNS. Terlebih dahulu kita checklist dulu alur remote request dan kita isikan servernya 1111 dan 8888. Langsung aplikasikan saja. Setelah itu kita masuk ke menu ke menu wireless. Terlebih dahulu kita checklist dulu. Lalu kita ke tab security profile, kita klik plus. Dan di sini kita ganti namanya jadi kelompok 7 saja. Modenya dynamic cache dan checklist paling atas ini 2. Lalu masukkan passwordnya 1 sampai 8. Lalu confirm password. Lalu apply. Oke. Lalu kita masuk ke tab Wi-Fi interface. Lalu kita double klik dan di sini kita pilih modenya itu bridge, station bridge. Modenya di sini station bridge. Station ke sini pilih, aduh, putus nyambung deh. Lalu kita play, lalu terus tuh kita ke wireless. Ya udah siap, baca. Lalu sini kita pilih bridge. Lalu bandnya BGN. Channel lead-nya paling bawah itu 20/40 MHz-X. Dan kita putri sebelum nanti kau dapat klik, kita pilih di sini. Ulang lagi dari awal. Mode kita pilih bridge. Lalu bandnya BGN. Lalu channel lead-nya kita pilih yang paling bawah 20. Ntar ini masih nyambung. Keluar. Kita pilih tadi mode lagi bridge. Lalu bandnya BGN. Channel lead-nya kita pilih di sini paling bawah 20/40 MHz-X. Lalu frekuensinya kita pilih yang 2312 saja. 2312. Lalu tadi kita ganti sini BTS to client kelompok 7. Kelompok 7. Oke, setelah itu radio name-nya kita ganti jadi BTS kelompok 7. Untuk scan listnya ini kita pilih 2312 sampai 2342. Proses protokolnya ini. Lalu security profile kita pilih tadi yang tersebut kelompok 7. Kelompok 7. Lalu untuk frekuensi modenya kita pilih yang super channel. Dan di sini untuk country-nya no country set. Lalu setelah kita setting, kita konfigurasi, langsung aplikasikan saja dan oke kan. Kita klik lagi untuk mengecek apakah ada yang salah atau tidak. Kita cek satu-satu. Oke, langsung saja semua sudah benar. Untuk penyetingan radio transmitter atau pengirim sudah sampai di sini. Kita lanjut ke penyetingan radio receiver atau penerima. Konfigurasi radio receiver atau penerima. Pertama kita masuk lagi ke login Microtik. Kita terlebih dahulu login Microtik. Setelah login ke Microtik, terlebih dahulu kita ganti namanya dulu lewat dari sistem identity. Kita kasih namanya kelompok 7 saja. Langsung apply. Oke.
Setelah itu kita masuk ke menu bridge. Di tab bridge, klik plus, lalu aplikasi saja. Oke. Dan masih di menu bridge, di tab ports itu kita klik plus. Kita pilih sini ada dua interface. Yang pertama WLAN 1 dan Ether 1. Aplikasi saja. Oke. Oke. Udah langsung masuk kita ke menu IP address lagi. Selanjutnya menu IP address. Lalu kita isikan IP-nya 192.168.22.252. Dan di sini interface kita pilih jangan lupa /24 dulu. /24. Kita pilih interface-nya itu bridge 1. Langsung aplikasikan saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke menu IP DNS. Terdahulu checklist dulu ala remote request dan isikan servernya 11111 dan 88888. 8888. Apply, selesai. Setelah itu kita masuk ke menu wireless. Menu wireless. Pertama kita klik lalu plus. Klik lalu plus. Terus itu profile. Kita klik plus, terus kita ganti namanya jadi kelompok 7. Kelompok 7. Mode dynamic cache. Langsung isikan saja passwordnya 1-8. Oke, langsung aplikasikan saja. Oke. Dan di web interface lagi kita masih ke web interface. Lalu kita klik 2 kali. Lalu di sini modenya kita pilih situ station bridge. Mana station bridge? Station bridge. Lalu bandnya kita pilih BGN. Dan channel widthnya kita pilih yang paling bawah 20/40 MHz XX. Dan frekuensinya kita isikan itu yang 2312 dan mikrotik SSID mikrotiknya sih itu kita ganti menjadi BTS to klien kelompok 7. Klien kelompok 7. Dan radio namanya kita ganti jadi BTS klien kelompok 7. Nah, saya gini. Lalu scan listnya kita isikan itu dari 2312 sampai 2342. 2312 sampai 2342. Dan wireless protokolnya ini seperti profilnya kita ganti jadi kelompok 7. Dan untuk frekuensi mode sendiri kita ganti menjadi super channel. Dan di country-nya kita ganti itu country set. Oke, setelah itu semua sudah selesai, tinggal aplikasikan saja. Kita cek satu-satu. Setelah selesai, langsung kita di tab sebelah kanan ini kita pilih scan. Lalu langsung start saja. Maka akan muncul radio transmitter yang telah kita setting tadi. Tinggal klik, lalu connect. Oke. Setelah itu kita cek statusnya. Langsung saja. Oke, kita tunggu sampai CCK naik sampai 100, apakah naik atau tidak.
Oke, melihat dari statusnya sendiri sudah connect, dan untuk penyetingan radio transmitter dan receiver sendiri sudah selesai. Tinggal kita melanjutkan di penyetingan mikrotiknya. Yang kita berikan saja ini, oke. Lalu kita akan lanjut untuk di penyetingan di mikrotiknya. Kita lanjut di penyetingan mikrotik untuk radio receiver atau penerima. Kita pertama masuk dulu. Sebelumnya kita ganti namanya dulu. Hai. Welcome to comeback channel. Sistem identity, ganti saja kelompok 7. Langsung aplikasikan saja. Oke. Lalu kita masuk ke menu bridge. Pertama di tab bridge, klik plus, langsung aplikasikan saja. Oke. Dan masuk ke tab ports, kita klik plus. Dan di sini ada yang berbeda karena kita akan menggunakan mikrotik port 2 dan port 3 sebagai access point, maka di sini kita pilih interface-nya itu Ether 2 dan Ether 3. Ether 2 aplikasikan dulu, dan Ether 3. Ether 3 langsung aplikasikan saja. Langsung oke. Oke. Setelah itu masuk ke IP address dulu. IP address, dan isikan IP-nya 192.168.22.251. Jangan lupa slash-nya 24. Dan di sini interface-nya terpilih tersatu. Kenapa? Karena di sini keluarannya dari port 1. Langsung saja aplikasikan. Oke. Setelah itu kita bikin lagi ini IP-nya untuk yang bridge 1-nya. Itu IP-nya ini tidak boleh sama dengan gateway utamanya. Berarti sini kita ganti saja jadi 172.168.10.2/24. Oke. Lalu di sini kita pilih interface-nya tadi bridge 1. Lalu pilih saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke IP DNS. Lalu isikan servernya tadi 1.1. Oke, like dan 888. Dan checklist alarm request-nya, dan langsung saja apply. Oke. Lalu kita masuk ke IP routes. Langsung saja klik plus, dan di sini gateway-nya kita isikan gateway dari server, yaitu 192.168.22.2554. Langsung saja kita aplikasikan. Lalu oke. Setelah itu masuk kita ke IP firewall NAT. Lalu di NAT tuh kita klik plus. Lalu di sini pertama kita masuk ke tag general, chain-nya SKNAT. Lalu untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 karena tadi untuk keluar internetnya dari Ether 1. Dan kita masuk ke tab action. Di sini action kita pilih masquerade. Langsung saja kita tinggal apply. Oke. Lalu di sini kita masuk ke DHCP server. Lalu DHCP setup, kita pilih di sini interface-nya itu bridge 1. Langsung saja next.
Oke, setelah sukses lalu kita masuk lagi ke IP hotspot. Lalu ke server dulu. Kita ke hotspot setup, kita pilih juga tadi bridge 1, lalu next. Dan sini namanya kita buat kelompok 7 untuk DNS name-nya. Langsung next. Dan sini silakan saja admin passwordnya. Ini pun tidak diisi juga tidak masalah. Langsung next. Oke, telah sukses. Lalu kita akan membuat password untuk masing-masing pengguna yang akan menggunakannya. Kita masuk ke user profile. Tap user profile lalu plus. Dan gantian nama sini kelompok 7. Dan untuk share usernya tergantung berapa orang pakai. Sini saya buat 6. Dan untuk rate limitnya itu 2 MB. Lalu tinggal aplikasikan saja. Lalu oke. Lalu masuk ke sebelahnya di tab user. Lalu plus. User 1 kita buat saja user 1, lalu sandinya 1. Jangan lupa profilnya kita pilih kelompok 7. Tinggal aplikasikan saja. Begitu juga akan kita buat untuk yang user nomor 2-nya. Kita ganti jadi 2. Tinggal pilih oke, gitu seterusnya sampai 6. Sampai 6 user. Dan untuk penyetingan di mikrotik telah selesai. Akan kita lanjut di penyetingan access point. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi access point. Di sini kita pertama yaitu buka Chrome atau Google. Setelah itu kita buka gateway-nya 192 seperti ini. Setelah itu sebelumnya di sini saya sudah login ke access point. Sebelum login ke access point, biasanya diminta passwordnya dan username-nya. Username dan passwordnya itu adalah admin dan admin. Setelah itu kita pencet next. Kita pilih di sini access point. Terus kita next. Di sini kita ganti namanya sebagai nama kelompoknya. Passwordnya kita ganti. Setelah itu kita checklist yang more advanced itu next. Terus di sini biarkan saja next. Setelah itu finish. Kita tunggu sampai 100%. Kita sambungkan ke kelompok 7 connect. Nah kan ini tidak ada jaringannya. Sebelum itu kita harus cabut kabel dari laptop dan pindahkan ke mikrotik pada port 2. Terus kita hubungkan lagi, kita connect.
Di sini dia otomatis akan login back. Nah, di sini kita sudah otomatis login ya. Kita akan mengulangnya lagi. Di sini saya sudah login. Dan di sini kita akan coba jaringannya. Halo guys, David sini dan ini adalah Oke, sampai sini video dari kelompok kami untuk penyuntingan akses point. Terima kasih.